Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan mempelajari struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur bersama Anton Data. Sebagaimana bentuk teks yang lainnya, teks prosedur juga memiliki struktur. Nah, struktur teks prosedur dapat dilihat dari tujuannya, yaitu ada struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu dan struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Teks prosedur cara melakukan sesuatu, strukturnya terdiri dari judul atau tujuan dan langkah-langkah. Sedang teks prosedur cara membuat sesuatu, strukturnya terdiri dari judul atau tujuan, alat, bahan, dan langkah-langkah. Contoh, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Cara memainkan kecapi dan tekniknya. Tidak peduli bagaimanapun bentuknya, mau siter atau parau, cara memainkan kecapi tetaplah sama, yakni dipetik. Tapi bukan sembarang dipetik. Ada teknik yang harus kamu ketahui supaya bisa mahir menggunakan alat musik tradisional dan fungsinya satu ini. Bagian ini disebut dengan judul atau tujuan. Yang merupakan judul adalah cara memainkan kecapi dan tekniknya. Nah, tujuan dari teks prosedur ini adalah memberitahu bagaimana cara memainkan kecapi dengan benar. Ada 3 teknik yang harus kamu kuasai bila ingin bisa memetik kecapi dan menghasilkan suara yang merdu, indah, dan sendu. Apa saja itu? Teknik dijamret. Namanya memang unik, tapi bukan berarti maksudnya sama. Maksud dari teknik dijamret ini adalah posisi badan saat hendak memainkan instrumen musik seperti saat sedang menjamret, agak condong. Sementara posisi tangan yang akan memetik senar diatur sebagai berikut. 1. Jari jempol, telunjuk, dan jari tengah yang ada di tangan kanan digerakkan dan membunyikan senar secara bersama-sama. 2. Jari jempol dan telunjuk dari tangan kiri memetik senar untuk memberikan suara berupa nada bebas. Teknik dijamret biasanya digunakan pada saat mengiring musik yang bertempo cepat. Untuk itu, perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak ada kesalahan. Salah sedikit akan langsung terasa tidak sinkronnya. Bagian ini disebut dengan langkah-langkah. Teknik sintektual. Teknik ini memanfaatkan ujung jari telunjuk kanan dan kiri. Modelnya seperti orang yang sedang mencolek, yakni dengan menekuk telunjuk sampai ke bawah senar supaya hasil nadanya pas. Saat memainkan kecapi menggunakan teknik ini diperlukan keselarasan antara tangan kanan dan kiri. Hal demikian dilakukan agar tercipta keselarasan nada lewat kecepatan dan ketepatan petikan jari telunjuk kiri dan kanan. Teknik dijeungkalan. Teknik dijeungkalan ini bisa dibilang sebagai perkembangan dari teknik dijamret. Posisi badannya condong ke depan, kemudian jari-jari tangan kanan memainkan 3 senar bersamaan. Sedangkan jari-jari tangan kiri memetik senar untuk mendapatkan nada bebas. Yang terpenting dari cara memainkan kecapi adalah mental. Atur dirimu supaya rileks, sehingga jari jemarimu bisa bekerja dengan maksimal dan hasil nadanya bisa menakjubkan.
ini masih termasuk bagian langkah-langkah. Berikutnya contoh teks prosedur cara membuat sesuatu. Cara membuat angklung. A. Bahan. 1. Bambu. Bahan utama pembuatan alat musik angklung adalah bambu. Namun tidak semua bambu bisa digunakan. Pilihlah bambu yang berusia minimal 4 tahun, tidak lebih dari 6 tahun, dan dipotong pada musim kemarau. Setelah itu simpanlah bambu tersebut selama sekitar 1 minggu hingga tidak ada lagi air di dalamnya. Pisahkan batang bambu dari cabang-cabangnya, lalu potonglah menjadi beberapa ukuran sesuai kebutuhan. Rendamlah pada genangan lumpur, kolam, atau sungai selama 1 tahun. Bisa juga dengan cara diasapi atau gunakan cairan kimia. 2. Tali rotan. Tali rotan digunakan untuk mengikat tabung dengan dasar. 3. Pernis. Alat musik angklung yang sudah jadi akan lebih baik jika dipernis agar kelihatan bagus dan mengilat. Nah, bagian ini terdiri dari judul atau tujuan, yaitu cara membuat angklung. Kemudian ada juga bagian yang berupa bahan. Nah, bahan membuat angklung di sini ada 3, yaitu bambu, tali rotan, dan pernis. B. Alat. Gergaji dan pisau. C. Langkah-langkah pembuatan angklung. 1. Potonglah bambu sesuai dengan ukuran. Ini sering disebut bakalan. Sebagian lagi dibuat rangka atau tiang. 2. Bakalan kemudian dibuat sora atau nada dengan menyesuaikan panjang tabung dan tinggi lubang. Hal yang paling penting dalam pembuatan angklung adalah membentuk nada dasar dari tabung bambu. Suara bambu ada 2, yaitu suara bambu ketika beradu dengan benda lain dan suara yang dihasilkan ketika lubang ditiup. 3. Membuat tiang. Rangka dan tiang dipersiapkan sesuai dengan jenis dan ukuran. Untuk menghasilkan angklung yang berkualitas baik, tabung dan rangka diangin-anginkan. 4. Setelah benar-benar kering, satukan dan ikat dengan rotan. Pada bagian ini ada 2 struktur, yaitu alat dan langkah-langkah. Setelah kita membicarakan struktur teks prosedur, berikut kita akan berbicara juga ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur terdiri dari A. Menggunakan kalimat perintah. Contoh, haluskan cabai merah keriting, 3 siung bawang putih, dan sedikit garam. Potonglah bambu sesuai ukuran. Tuangi santan dan didihkan, kemudian masukkan daging. Ciri kebahasaan yang B. Menggunakan kalimat saran. Sebaiknya tambahkan sedikit mentega agar menambah aroma kue. Agar kulit tidak terbakar, sebaiknya gunakan sunblock saat berenang. Sebaiknya bahan yang digunakan bersifat alami dan mudah didaur ulang. C. Menggunakan kalimat larangan. Contoh, janganlah langsung memainkan angklung. Jangan gunakan tangan kanan untuk memegang angklung pada bagian tengah tiang angklung. Tidak boleh menumis bumbu sebelum minyak goreng benar-benar mendidih. Kata yang menyatakan larangan yaitu pemakaian kata janganlah, jangan, dan tidak boleh. Ciri kebahasaan yang berikutnya D. Menggunakan kata yang merupakan ukuran atau satuan. Contoh,
400 gram tempe, 2 siung bawang putih, 2 sendok makan air asam jawa, 3 butir kemiri. Nah, kata-kata yang merupakan ukuran atau satuan yaitu 400 gram, 2 siung, 2 sendok makan, dan 3 butir. Ciri kebahasaan berikutnya yang E, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan. Sebelum mulai memasak, kamu perlu mengetahui bagaimana cara memasak ayam dengan benar. Pertama, pilih ayam yang masih muda. Daging ayam muda memiliki rasa yang lezat dan tekstur dagingnya tidak terlalu keras. Kedua, jangan menyimpan ayam terlalu lama di lemari es. Ini merupakan langkah-langkah yang menyatakan urutan. Nah, kata-kata yang menyatakan urutan terlihat pada pemakaian kata sebelum, pertama, kedua. Ciri kebahasaan yang F, menggunakan kata atau kalimat yang menyatakan kondisi. Contoh, tumis hingga layu, kemudian masukkan cabai, tomat, dan petai. Panaskan minyak goreng sampai mendidih. Masak ayam sampai matang dan tunggu kuah menyusut hingga separuh. Kata-kata yang menyatakan kondisi yaitu hingga layu, sampai mendidih, sampai matang, hingga separuh. Nah, setelah kita membicarakan struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur, sebagai latihan silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Bacalah teks prosedur berikut. Membuat kerajinan tangan dari botol plastik bekas. Plastik adalah sampah yang sangat sulit terurai dalam tanah. Penting sekali untuk menjaga kebersihan lingkungan dan bumi. Karena itu, kamu perlu memanfaatkannya. Benda yang sulit terurai ini menjadi sesuatu yang berharga. Cobalah sedikit berkreasi, seperti beberapa contoh di bawah ini. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan: botol plastik bekas, pisau, hiasan untuk mata, pupuk atau tanah untuk menanam, dan tanaman. Cara membuat: 1. Siapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan. 2. Setelah semua sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah memotong botol plastik dengan pisau. 4. Ukurannya dikira-kira saja atau lihat pada gambar. Beri sedikit hiasan sesuai keinginan. 5. Jika ingin sesuai contohnya, tempelkan saja tutup botolnya sebagai mulut dan tambahkan mata boneka, lalu tempel. 6. Jangan lupa untuk melubangi bagian bawah botol agar air tidak mengendap di dalam botol. 7. Masukkan botol pupuk dan tanah ke dalam botol. 8. Masukkan botol tanaman yang ingin ditanam. Nah, setelah membaca teks tersebut, kerjakanlah soal berikut ini. 1. Tentukan struktur teks tersebut. Kedua, identifikasilah ciri kebahasaan dalam teks prosedur tersebut, meliputi A. Penggunaan kalimat perintah, B. Penggunaan kalimat larangan, C. Penggunaan kalimat saran, D. Kata penanda urutan, dan E. Kata penanda kondisi. Nah, sekian dulu anak-anak untuk pembahasan kita tentang struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Semoga bermanfaat. Terima kasih.